Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Al-Hamidi. Ada marganya juga sih, Simangunsong. Kebetulan kemarin di ijazah SD saya marganya tidak dibuat. Saya termasuk salah satu keturunan Batak. Asal saya, yang mana saya lahir di Desa Pematang Sungai Baru, salah satu desa yang ada di Sumatera Utara. Asalnya dari dusun lah, anak dusun yang 2006 merantau ke Medan, bersekolah di SMK Negeri 1 Percusetuan yang ada di Deli Serdang. Untuk riwayat saya masuk PLN berawal di tahun 2010. Saya mencoba melamar di PLN karena saya tidak bisa membayar uang kuliah. Jadi di saat itu pula lah saya kepikiran untuk melamar ke PLN. Kemudian di tahun 2011 saya diangkat, tepatnya di bulan Oktober 2011, dan ditempatkan di bagian operasi di UPK Belawan. Kemudian 5 tahun lebih kurang setelah di operasi, saya kemudian dipindahkan ke bagian humas di UPK Belawan juga, masih di sini. Untuk pengalaman berorganisasi, kebetulan saya juga selain di PLN, saya juga sudah mengikuti beberapa organisasi kepemudaan di luar PLN. Tapi untuk di PLN yang saya tahu hanya ada organisasi yang namanya Serikat Pekerja. Di tahun 2015 saya kemudian bergabung di kepengurusan. Kebetulan pada saat itu saya ditempatkan bagian anggota organisasi. Saat itu ketuanya Bapak Sabarudin Amali. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, ada pergantian kepengurusan. Untuk kesan selama bekerja di PLN, kebetulan saya penerimaan jalur SMK HCMS 46 tahun. Dulunya sebelum 46, awalnya masih SKdir 379, saya pensiun di 45 tahun. Tahu-tahu tahun depannya berubah, nggak tahu apa ceritanya. Jadi usia pensiun 46 tahun, saya angkatan pertamanya. Pada saat itu se-Indonesia kami 168 orang, dari mulai Medan sampai Papua. Yang tidak ada di Pulau Jawa, tidak ada. Yang Sumatera cuma Sumatera Utara, Aceh tidak ada, sisanya sampai Lampung. Itulah kesan-kesan kami yang kebetulan saya anak HCMS 46 tahun, udah lebih kurang kalau kita hitung hampir 10 tahun mengabdi. Insya Allah tahun ini 2021 satu dekade saya sudah mengabdi di PLN. Banyak sih harapan yang kita harapkan, terkhusus kepada unit kita ini atau kepada perusahaan kita ini. Begitu juga harapan saya kepada serikat pekerja saya, yaitu Serikat Pekerja PLN, untuk memaksimalkan kaderisasi lagi, mengingat pentingnya serikat di perusahaan. Karena apa? Karena serikat itulah yang bisa menentukan arah kesejahteraan anggota. Serikat itulah yang menjalin untuk terjadinya hubungan industrial yang baik. Maka dengan berserikatlah kita bisa mengkondusifkan apapun yang terjadi di perusahaan gitu. Jadi alhamdulillah saat ini saya sangat bangga ikut nimbrung di Serikat Pekerja ini. Kenapa? Karena memang inilah wadah kita untuk memperjuangkan hak-hak anggota. Terus untuk harapan saya kepada perusahaan, terkhusus perusahaan yang menangani listrik ini, agar ke depan bisa menjadi suatu perusahaan yang bisa sampai ke pelosok-pelosok dan tetap dikuasai oleh negara.
jangan sampai perusahaan listrik kita ini jatuh ke tangan swasta, apalagi asing. Mungkin itulah harapan kami, anak dusun yang merantau ke Medan dan kemudian dikasih amanah dengan atas izin Allah Ta'ala bisa bergabung di perusahaan negara ini, dan mudah-mudahan ke depan kita diberikan hal yang lebih baik lagi. Baik, untuk harapan terkhusus untuk kawan-kawan milenial, kebetulan saya juga generasi milenial. Saya kelahiran tahun 91. Alhamdulillah memang dulunya ketua DPC yang termuda itu dipegang sama ketua umum kita yang sekarang, Bapak M. Abraham Ali. Tapi alhamdulillah saya jadi yang termuda. Saya menjadi ketua serikat di PK Belawan ini di usia 28 tahun. Jadi harapan kita untuk kaum-kaum milenial, jangan lihatlah dari sisi tamatannya apa, masuk sekolah dari mana ke perusahaan ini. Marilah kita berserikat, karena yang butuh serikat itu bukan serikatnya, tapi kitalah karyawan yang ada di perusahaan ini yang butuh serikat. Jadi serikat itu tidak butuh kita, kitalah yang butuh serikat. Karena apa? Karena tujuan berserikat itu yang pertama mensejahterakan anggota, baru kita untuk menjalin sinergi hubungan industrial yang baik. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibicarakan antara serikat dengan manajemen, itu tidak bisa diwakilkan oleh karyawan langsung, karena memang kitalah serikat yang mewakili wadah untuk berbicara dengan manajemen yang ada di perusahaan kita ini. Jadi untuk motivasi saya sebenarnya, apalagi HCMS 46 ini, mungkin nanti bisa kita sama-sama rasakan. Udah 10 tahun kita menjalani kerja di perusahaan ini, dengan kita ditahan di beberapa SK yang menurut kami dari serikat pekerja yang bermasalah. Insya Allah ini lagi diperjuangkan. Itu memang terjadi demotivasi. Tapi harapan saya kepada kawan-kawan HCMS terkhususnya, mungkin semua sih sebenarnya, janganlah kita sampai terdemotivasi. Buatlah ini menjadi suatu motivasi. Perusahaan sudah membuat aturan, tapi yakinlah serikat kita ini bakal memperjuangkan apa yang kita harapkan. Buatlah suatu demotivasi itu menjadi motivasi kembali. Kita membuktikan kepada perusahaan kita ini bahwasanya kita walaupun HCMS 46 tapi mampu untuk diberikan amanah-amanah ke depan. Mengingat apalagi di unit saya ini juga ke depan untuk SDM-nya pun makin lama makin berkurang. Tapi insya Allah kami yang milenial ini siap mengemban amanah tersebut, walaupun kondisi kekurangan SDM itu tidak ada. Karena di zaman sekarang sudah era digitalisasi ini, kita mengingat semua pekerjaan tuh satu orang bisa mengerjakan 3 pekerjaan. Apalagi udah di era canggih ini, kita mampulah, khususnya untuk PK Belawan. Insya Allah pegawai-pegawainya siap mengelola unit itu sendiri, mengelola baik itu sisi SDM-nya, mengelola baik itu sisi untuk mekaniknya, dan lain-lain. Jadi harapan kita, mari kita sama-sama di awal tahun ini berpikir positif, jaga kesehatan. Insya Allah apapun yang kita pikirkan dengan positif, lihatlah arah ke depan. Apapun yang sudah kita lalui, tinggalkan. Karena sebar kata, kalaupun spion itu cuma dikasih kaca kecil untuk melihat arah ke belakang, intinya kaca yang paling besar itulah yang untuk kita tatap ke depan. Tingkatkan semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.